Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resika Nur Aini, mahasiswa dari program studi psikologi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi pengantar yang sangat penting dalam memahami dasar-dasar ilmu psikologi, khususnya dalam mata kuliah psikologi umum. Video ini akan membahas 3 hal utama. Yang pertama, apa itu mata kuliah psikologi umum. Yang kedua, apa saja mazhab atau aliran utama dalam psikologi yang sering dijadikan dasar pemahaman terhadap jiwa dan perilaku manusia. Dan yang terakhir, ada contoh atau penerapan aplikasi cara pandang dari berbagai mazhab tersebut dalam memahami manusia. Yang pertama, saya akan memaparkan materi tentang pentingnya mata kuliah psikologi umum dalam kurikulum pendidikan psikologi. Mata kuliah ini bukan hanya sekedar pengantar, melainkan fondasi esensial yang akan membekali mahasiswa dengan pemahaman mendasar tentang kompleksitas manusia. Mata kuliah psikologi umum menempati posisi yang sentral karena beberapa alasan yang krusial. Yang pertama, ada pengantar komprehensif. Mata kuliah ini memberikan gambaran menyeluruh tentang bidang psikologi. Mahasiswa diperkenalkan pada sejarah, ruang lingkup, konsep-konsep kunci, dan berbagai perspektif teoritis dalam psikologi. Ini seperti peta yang memandu mahasiswa untuk menjelajah berbagai wilayah dalam psikologi. Yang kedua, ada bahasa dan kerangka kerja. Psikologi umum memperkenalkan bahasa dan kerangka kerja psikologi. Mahasiswa belajar istilah-istilah khusus, cara berpikir psikologis, dan bagaimana menganalisis perilaku dan proses mental secara sistematis. Ada landasan teoritis, yaitu mata kuliah ini meletakkan dasar teoritis yang kuat untuk mata kuliah psikologi lainnya. Konsep dan teori yang dipelajari di psikologi umum akan terus relevan dan digunakan dalam mata kuliah seperti psikologi perkembangan, psikologi sosial, psikologi abnormal, dan lain-lain. Ada juga pengembangan keterampilan, yaitu psikologi yang membantu mengembangkan keterampilan penting seperti berpikir kritis, analisis, observasi, dan juga pemahaman tentang metode penelitian psikologi. Mata kuliah psikologi umum juga mencakup beragam topik penting. Di antaranya, yang pertama, ada sejarah dan aliran psikologi, yaitu mahasiswa mempelajari perkembangan psikologi dari akar filosofisnya hingga menjadi ilmu yang modern, serta berbagai aliran utama seperti strukturalisme, fungsionalisme, behaviorisme, Gestalt, psikoanalisis, kognitif, dan juga humanistik. Ini memberikan konteks dan perspektif yang beragam dalam memahami psikologi. Di sini juga ada metode penelitian psikologi, yaitu mahasiswa diperkenalkan pada metode ilmiah yang digunakan dalam psikologi, termasuk metode eksperimental, observasi, naturalistik, survei, dan juga studi kasus, dan metode korelasional. Pemahaman tentang metode penelitian ini sangat penting untuk mengevaluasi riset psikologi dan melakukan penelitian sendiri. Lalu di sini ada proses sensoris dan perseptual, yaitu bagaimana kita menerima informasi dari dunia luar melalui indera kita atau yang disebut sensasi, dan bagaimana kita menginterpretasikan informasi tersebut atau yang biasa disebut dengan persepsi. Ini mencakup topik seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasa, perabaan, dan juga persepsi ruang. Yang pertama ada belajar dan memori, yaitu bagaimana kita memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru atau belajar, dan bagaimana kita menyimpan dan mengambil informasi tersebut atau memori. Ini mencakup berbagai jenis belajar seperti pengkondisian klasik dan operan dan model-model memori. Yang kedua ada motivasi dan emosi, yaitu apa yang mendorong perilaku kita atau yang disebut motivasi, dan juga bagaimana kita mengalami perasaan atau emosi. Ini mencakup teori-teori motivasi seperti hierarki kebutuhan Maslow dari berbagai jenis emosi. Yang selanjutnya ada kognisi, yaitu bagaimana cara kita berpikir, memecahkan masalah, dan juga membuat keputusan, dan juga menggunakan bahasa. Ini mencakup teori seperti inteligensi, kreativitas, dan proses pengambilan keputusan.
Di sini ada perkembangan. Meskipun psikologi perkembangan adalah mata kuliah tersendiri, psikologi umum juga memberikan pengantar tentang prinsip-prinsip dasar dan perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan. Dan juga selanjutnya ada kepribadian, yaitu teori-teori tentang apa yang membuat individu unik dan berbeda dari satu sama lain. Ini mencakup berbagai teori kepribadian seperti teori trait, lalu psikoanalistik dan juga humanistik. Mata kuliah psikologi umum juga bukan hanya tentang menghafal fakta dan teori. Di sini ada beberapa poin yang berkaitan. Yang pertama, ada berpikir kritis, yaitu menganalisis informasi, mengevaluasi argumen, dan juga membentuk pendapat berdasarkan bukti. Poin kedua, ada pemecahan masalah, yaitu menerapkan prinsip-prinsip psikologi untuk memahami dan mengatasi masalah dalam kehidupan nyata. Poin selanjutnya ada komunikasi, yaitu mengkomunikasikan ide-ide psikologi secara efektif, baik secara lisan maupun tulisan. Yang terakhir ada empati, yaitu memahami dan menghargai keragaman pengalaman manusia. Jadi kesimpulannya, investasi dalam pemahaman manusia pada mata kuliah psikologi umum ini sangat berharga dalam pendidikan seorang psikolog. Ini memberikan landasan yang kuat untuk studi lebih lanjut, praktik profesional, dan kontribusi yang bermakna bagi masyarakat. Dengan memahami prinsip-prinsip dasar perilaku dan juga proses mental, kita dapat bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan individu dan juga masyarakat secara keseluruhan. Dalam psikologi terdapat beberapa mazhab atau aliran utama yang menjadi dasar pendekatan ilmuwan dalam memahami jiwa dan juga perilaku manusia. Setiap mazhab ini menawarkan perspektif unik berdasarkan asumsi teoretis, metode penelitian, fokus kajian yang berbeda. Berikut adalah mazhab-mazhab utama dalam psikologi beserta tokoh-tokohnya. Yang pertama ada psikoanalisis. Yang pertama ada tokohnya dari Sigmund Freud, mengintip ruang bawah tanah atau pikiran kita, yaitu psikoanalisis dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita membahas teori-teori yang tadi, sekarang bayangkan seperti ini. Pikiran kita itu seperti rumah bertingkat. Lantai paling atas atau kesadaran, ini adalah ruang tamu kita. Disinilah kita sadar dengan apa yang terjadi, apa yang kita pikirkan, dan yang kita rasakan saat ini. Misalnya, sekarang kita lagi ngobrolin tentang psikologi. Dan yang kedua, ada lantai tengah atau prasadar. Ini seperti ruang kerja atau perpustakaan. Di sini tersimpan berbagai ingatan, pengetahuan, dan perasaan yang nggak lagi kita fokuskan, tapi bisa dengan mudah kita ingat lagi kalau dibutuhkan. Misalnya nomor telepon teman lama atau kejadian seru waktu liburan kemarin. Dan yang terakhir, ada lantai paling bawah atau yang bisa disebut dengan alam bawah sadar. Ini itu seperti gudang atau ruang bawah tanah rumah kita. Isinya macam-macam, seperti keinginan-keinginan yang tidak tersampaikan, atau trauma masa kecil yang mungkin udah kita lupa, rasa takut yang terpendam, dan juga berbagai macam energi psikis. Freud juga bilang, meskipun kita nggak sadar isinya apa, tapi justru penghuni ruang bawah tanah inilah yang seringkali menggerakkan kita tanpa kita sadari. Di sini ada analogi seperti id, ego, dan juga superego atau drama di dalam diri kita. Sekarang bayangkan di dalam rumah kita ini ada 3 karakter utama. Yang pertama ada id. Bisa dijadikan contoh seperti si anak kecil yang impulsif. Ini seperti anak kecil yang maunya langsung dituruti. Seperti saat sedang lapar, harus makan sekarang, atau ingin mainan baru, harus dapat saat ini juga. Dia itu gak peduli dengan aturan, logika, atau konsekuensi. Pokoknya keinginannya itu hanya bersenang-senang, dan semua kebutuhannya itu harus terpenuhi saat itu juga,
atau yang biasa disebut dengan prinsip kesenangan. Yang selanjutnya ada ego, atau sang negosiator yang bijak. Ini seperti orang dewasa yang berusaha menengahi. Dia tahu nggak semua keinginan anak kecil atau yang disebut tadi itu bisa langsung dituruti. Dia juga berpikir, oke, kamu lapar, tapi kita harus masak dulu. Nggak semua langsung bisa dimakan di jalan. Ego ini realistis dan berusaha mencari cara yang aman dan diterima untuk memenuhi keinginan id tanpa melanggar aturan atau prinsip realitas. Dia juga berpikir dan juga nimbang-nimbang untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir ada si superego atau sang polisi moral. Ini seperti suara hati atau aturan-aturan yang kita internalisasikan dari orang tua dan masyarakat. Dia yang bilang nggak boleh gitu, itu salah. Atau kamu harusnya malu. Dia juga mempunyai standar yang baik dan buruk dan selalu mengawasi tindakan ego. Kalau ego nakal, superego bisa bikin kita merasa bersalah atau malu. Nah, kepribadian kita sehari-hari adalah hasil dari perdebatan dan juga kompromi antara ketiga karakter ini. Kadang ide yang menang, kita jadi impulsif. Kadang ego yang berhasil memenangkan, kita juga bertindak lebih rasional. Dan kadang super ego yang terlalu kuat, kita jadi terlalu perfeksionis atau gampang merasa salah. Contoh aplikasi cara pandang psikoanalisis dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada memahami kebiasaan aneh. Pernah gak sih kamu mempunyai kebiasaan yang menurut kamu sendiri itu bingung mengapa kamu melakukannya? Misalnya suka menggigit kuku, memainkan rambut, atau selalu telat meskipun sudah berusaha. Dari sudut pandang psikoanalisis, kebiasaan-kebiasaan ini mungkin merupakan fiksasi dari tahap perkembangan psikoseksual yang belum terselesaikan, atau cara ego untuk mengatasi kecemasan yang tidak disadari. Contohnya, seperti orang yang suka makan berlebihan mungkin memiliki fiksasi pada tahap oral, di mana kepuasan utama didapat dari aktivitas mulut. Makan bisa menjadi cara bawah sadar untuk mencari kenyamanan atau mengatasi stres. Yang kedua ada menganalisis mimpi. Pernah nggak sih kalian mimpi aneh-aneh? Freud percaya bahwa mimpi adalah jalan tol menuju alam bawah sadar. Simbol-simbol dalam mimpi bisa jadi representasi dari keinginan yang terpendam, konflik yang belum selesai, atau trauma di masa lalu. Contohnya, seperti mimpi dikejar-kejar, mungkin melambangkan perasaan tertekan atau rasa bersalah yang sedang kita hindari dalam kehidupan nyata. Yang ketiga ada melihat pola hubungan. Mengapa ya kita seringkali tertarik pada tipe pasangan yang mirip dengan orang tua kita, meskipun hubungannya dulu kurang baik? Psikoanalisis ini menjelaskan ini terlalu konsep transferensi, di mana kita tanpa sadar memindahkan pola hubungan dan perasaan dari masa lalu ke hubungan saat ini. Contohnya, seperti seseorang yang memiliki ayah yang otoriter, mungkin tanpa sadar mencari pasangan yang dominan, mengulang pola hubungan yang familiar meskipun tidak sehat. Yang keempat, ada memahami reaksi emosional yang berlebihan, seperti mengapa kita bisa tiba-tiba marah besar padahal yang sepele. Mungkin saja ada represi emosi di alam bawah sadar kita yang menumpuk dan akhirnya kemudian meledak saat ada pemicu yang kecil, atau mungkin kita menggunakan mekanisme pertahanan diri seperti proyeksi, menyalahkan orang lain atas perasaan marah kita sendiri. Contohnya seperti orang yang merasa sangat tidak aman dalam dirinya, mungkin justru sangat kritis dan juga suka merendahkan orang lain atau memproyeksi ketidaknyamanannya. Tokoh selanjutnya yaitu Carl Gustav Jung. Setelah kita berkenalan dengan Freud dan ruang bawah tanah alam bawah sadar individual, sekarang kita akan menjelajahi benua pikiran yang lebih luas lagi bersama Carl Jung. Jung dulunya adalah murid setia Freud, namun kemudian mengembangkan teorinya sendiri yang memiliki perbedaan signifikan dan menawarkan perspektif yang lebih kaya tentang jiwa manusia. Di sini ada biografi Carol. Carol lahir pada
tahun 1875 dan juga wafat pada tahun 1961. Ia adalah seorang psikiater dan juga psikolog Swiss yang mendirikan aliran psikologi analitik, yang sering juga disebut dengan psikologi Jungian. Ketertarikannya pada mitologi, agama, simbolisme, dan filsafat timur membawanya untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang dimensi spiritual dan kolektif dari jiwa manusia. Perbedaan mendasar dengan Freud. Meskipun sama-sama menekankan pentingnya alam bawah sadar, Jung memiliki beberapa perbedaan pandangan mendasar dengan Freud. Yang pertama, ada konsep alam bawah sadar. Jika Freud berfokus pada alam bawah sadar secara individual yang berisi represe, desires, dan pengalaman pribadi, sedangkan Jung memperluas konsep ini dengan memperkenalkan alam bawah sadar secara kolektif. Dan yang kedua ada dorongan utama. Freud menekankan dorongan seksual atau libido sebagai penggerak utama perilaku, sementara Jung melihat energi psikis secara lebih luas, mencakup dorongan kreatif, spiritual, dan juga kebutuhan akan aktualisasi diri. Dan yang ketiga ada peran masa depan. Freud lebih berfokus pada pengaruh masa lalu, khususnya anak-anak, sedangkan Jung juga menekankan pada pentingnya tujuan dan aspirasi masa depan dalam membentuk psikologi seseorang. Di sini ada konsep-konsep utama psikologi analitik Jung. Yang pertama yaitu alam bawah sadar kolektif atau collective unconscious. Ini adalah konsep revolusioner dari Jung. Ia percaya bahwa di lapisan terdalam jiwa kita ada semacam gudang, yaitu pengalaman dan pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang kita sebagai manusia. Ini bukan berisi ingatan pribadi, melainkan archetype, yaitu pola dasar atau kecenderungan universal untuk mengalami dan memahami dunia dengan cara tertentu. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu analogi. Bayangkan seperti kita terlahir dengan cetakan dasar untuk memahami cerita tentang pahlawan, ibu yang melindungi, atau orang bijak. Meskipun cerita konkretnya berbeda dari setiap budaya, tema dasarnya tetap sama. Poin kedua ada archetype. Ini adalah isi dari alam bawah sadar kolektif. Archetype adalah pola-pola universal dari pikiran, perasaan, dan perilaku yang termanifestasi dalam mimpi, mitos, seni, dan juga simbol-simbol lintas budaya. Beberapa archetype penting menurut Jung. Di sini ada persona atau topeng, yaitu topeng sosial yang kita pakai di depan publik. Ini adalah peran yang kita mainkan agar diterima oleh masyarakat. Penting untuk memiliki persona yang sehat, namun masalah muncul jika kita terlalu teridentifikasi dengannya dan juga bisa kehilangan jati diri kita. Yang kedua ada shadow atau sisi gelap atau tidak diterima dari kepribadian kita. Ini berisi dorongan-dorongan primitif, emosi negatif, dan aspek-aspek dari diri kita yang tertekan atau tidak, yang kita tekan atau yang kita tidak sadari. Mengintegrasikan shadow bukan menekan atau melawannya, penting untuk mencapai keutuhan. Yang selanjutnya ada anima dan juga animus. Anima adalah aspek feminin dalam jiwa pria, sedangkan animus adalah aspek maskulin dalam jiwa wanita. Kita mengakui dan juga mengintegrasikan sisi kontraseksual. Ini penting untuk keseimbangan psikologis. Yang selanjutnya ada self, archetype dari keseluruhan kepribadian yang berusaha untuk mencapai keutuhan dan integrasi dari semua aspek diri. Ini adalah tujuan akhir dari perkembangan psikologis. Yang selanjutnya ada modern archetype, yaitu representasi dari pengasuhan, kesuburan, dan juga perlindungan. Bisa muncul dalam figur ibu, dewi, atau simbol-simbol alam.
Yang selanjutnya ada feudal archetype, yaitu representasi dari otoritas, kekuatan, dan juga perlindungan. Bisa muncul dalam figur ayah, raja, atau juga dewa. Yang selanjutnya ada hero archetype, yaitu representasi dari keberanian, perjuangan, dan kemenangan atas rintangan. Yang terakhir ada wise old man atau woman archetype, yaitu representasi dari kebijaksanaan, pengetahuan, dan juga bimbingan spiritual. Yang ketiga, di sini ada sikap jiwa atau attitudes of consciousness. Jung membagi orientasi energi psikis menjadi 2 sikap dasar. Yang pertama ada ekstroversi atau extraversion, yaitu orientasi energi psikis ke dunia luar, fokus pada objek, orang, dan kejadian di lingkungan sekitar. Orang ekstrovert cenderung mendapatkan energi dari interaksi sosial. Yang kedua ada introversi atau introversion, yaitu orientasi energi psikis ke dunia dalam, fokus pada pikiran, perasaan, dan juga refleksi diri. Orang yang introvert cenderung mendapatkan energi diri dan dari kesendirian dan kontemplasi. Penting untuk diingat bahwa tidak ada yang sepenuhnya ekstrovert atau juga introvert, melainkan kita memiliki kecenderungan dominan ke salah satu arah. Yang keempat ada fungsi psikologis atau psychological functions, yaitu Jung mengidentifikasi 4 fungsi psikologi dasar yang digunakan individu untuk memahami dan juga berinteraksi dengan dunia. Yang pertama ada pikiran atau thinking, yaitu fungsi rasional dan yang melibatkan analisis logis, penilaian, dan pemahaman melalui konsep. Yang kedua ada perasaan atau feeling, fungsi rasional yang melibatkan penilaian berdasarkan nilai, emosi, reaksi subjektif. Yang ketiga ada penginderaan atau sensing, yaitu fungsi irasional yang melibatkan fisik, penerimaan informasi melalui indera fisik, fokus pada detail dan juga konkret. Yang selanjutnya ada intuisi atau intuition, yaitu fungsi irasional yang melibatkan pemahaman melalui wawasan mendalam, firasat, dan melihat kemungkinan di balik fakta. Setiap individu memiliki hierarki fungsi, dengan satu fungsi yang dominan dan satu fungsi inferior atau kurang berkembang. Yang terakhir, ada proses individualisasi atau individuation. Ini adalah konsep sentral dalam psikologi Jungian, yaitu proses psikologis seumur hidup untuk menjadi diri yang utuh dan juga unik. Proses ini melibatkan integrasi dari semua aspek kepribadian, termasuk yang tidak sadar atau shadow anima atau animus, dan pengembangan potensi diri atau self. Individuasi adalah perjalanan menuju kebutuhan psikologis. Di sini ada aplikasi cara pandang Jung dalam memahami jiwa dan juga perilaku manusia. Yang pertama yaitu memahami simbol dan juga mitos. Jung membantu kita memahami mengapa simbol dan mitos memiliki kekuatan universal dan abadi. Mereka mencerminkan archetype dalam alam bawah sadar kolektif kita, sehingga resonan dengan pengalaman manusia lintas budaya dan waktu. Contoh, simbol naga seringkali merepresentasikan kekuatan primal, bahaya, tetapi juga potensi yang belum terungkap dalam diri kita. Dan yang selanjutnya ada mengakui sisi gelap atau shadow work. Jung menekankan pentingnya mengakui dan mengintegrasikan shadow kita, bukan menekankan atau menyangkalnya. Dengan memahami sisi gelap dari diri kita bisa lebih menerima diri secara utuh dan mengurangi proyeksi negatif pada orang lain. Contohnya seperti seseorang yang selalu menyalahkan orang lain, mungkin sedang memproyeksikan shadow mereka sendiri yang tidak mau bertanggung jawab. Dan juga yang ketiga ada keseimbangan ekstroversi dan juga introversi, yaitu memahami kecenderungan kita, ekstrovert atau introvert, membantu kita mengatur energi dan interaksi sosial dengan lebih baik. Keduanya penting dan juga perlu diseimbangkan dalam diri kita.
Contohnya, seperti seorang introvert perlu belajar untuk sesekali keluar dari zona nyaman dan juga berinteraksi sosial dengan orang lain. Sementara seorang ekstrovert perlu waktu untuk refleksi diri. Di sini juga ada teori mengembangkan fungsi psikologis, yaitu mengenali fungsi yang dominan dan inferior kita, membantu kita memahami cara kita memproses informasi dan membuat keputusan. Kita bisa berusaha mengembangkan fungsi inferior kita untuk menjadi lebih seimbang. Contohnya, orang yang dominan dengan fungsi pikiran mungkin perlu belajar untuk menghargai dan juga menggunakan fungsi perasaannya dalam membuat keputusan. Yang kelima ada mencari makna dan juga tujuan. Jung percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk mencari makna dan tujuan hidup. Proses individuasi adalah perjalanan untuk menemukan makna unik dari diri kita dan mengaktualisasikan potensi kita. Contohnya, seperti krisis paruh baya seringkali merupakan momen penting dalam proses individuasi, di mana seseorang mulai mempertanyakan kembali tujuan hidupnya dan mencari makna yang lebih dalam. Kesimpulan dari teori Carl Jung ini membawa dimensi yang lebih mendalam dan lebih luas dan dalam pemahaman kita tentang jiwa manusia. Dengan konsep alam bawah sadar, kolektif, dan archetype, ia menghubungkan pengalaman individual kita dengan warisan psikologis umat manusia. Teorinya menekankan pentingnya keseimbangan, integrasi dari semua aspek diri, dan perjalanan individuasi menuju keutuhan. Memahami pandangan Jung membantu kita menghargai kompleksitas jiwa, mengenali pola-pola universal dalam pengalaman manusia, mendorong pencarian makna serta aktualisasi diri yang lebih mendalam. Jadi, inti dari teori ini, meskipun teorinya terdengar berat, psikoanalisis sebenarnya mengajak kita untuk lebih peka terhadap dunia di bawah permukaan pikiran kita, dengan memahami konsep-konsep seperti alam bawah sadar, yaitu yang tadi saya sebutkan, seperti id, ego, dan juga superego, dan mekanisme pertahanan diri. Kita bisa mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang kenapa kita melakukan apa yang kita lakukan, dan bagaimana pengalaman masa lalu bisa terus membayangi kehidupan saat ini, dan juga kenapa kita merasa seperti apa yang kita rasakan. Meskipun bukan satu-satunya cara untuk memahami jiwa manusia, pandangan psikoanalisis ini memberikan perspektif yang unik dan seringkali membuka mata terhadap sisi-sisi dari diri kita yang mungkin belum pernah kita sadari sebelumnya. Ada juga tokoh-tokoh psikoanalistik yang lainnya seperti Alfred Adler dan juga Erik Erikson. Yang kedua yaitu behaviorisme dengan salah satu tokoh utamanya yaitu John B. Watson. Bayangkan kayak gini, kalau misalkan Freud dan Jung itu seperti arkeolog yang menggali lapisan-lapisan pikiran yang tersembunyi, maka John B. Watson dan para behavioris lainnya lebih seperti ilmuwan yang mengamati perilaku di laboratorium. Mereka percaya bahwa untuk memahami psikologi, kita tidak perlu mengintip ke dalam pikiran yang abstrak, melainkan cukup fokus pada perilaku yang bisa diamati dan bagaimana perilaku itu dipelajari dari lingkungan. Di sini ada biografi dari John B. Watson. John B. Nama aslinya yaitu John Brodhaus Watson, lahir pada tahun 1878 dan juga wafat pada tahun 1958. Ia adalah seorang psikolog Amerika yang dianggap sebagai pendiri aliran behaviorisme. Ia sangat kritis terhadap pendekatan psikoanalisis yang dianggapnya terlalu subjektif dan juga sulit diukur secara ilmiah. Watson menyerukan agar psikologi menjadi ilmu yang lebih objektif, dengan fokus pada studi tentang perilaku yang dapat diamati dan juga diukur. Di sini ada inti dari behaviorisme menurut Watson. Yang pertama, ada fokus pada perilaku yang dapat diamati. Watson percaya bahwa satu-satunya hal yang dapat dipelajari secara objektif dalam psikologi adalah perilaku. Pikiran, perasaan, dan proses mental internal lainnya dianggap sebagai kotak hitam yang tidak dapat diakses oleh pengamatan ilmiah.
Yang kedua ada lingkungan sebagai penentu utama, yaitu behaviorisme menekankan peran lingkungan dalam membentuk perilaku. Watson percaya bahwa manusia dilahirkan seperti tabula rasa atau papan tulis kosong, dan segala perilaku yang dipelajari melalui interaksi dengan lingkungan. Yang ketiga ada pembelajaran asosiatif atau classical conditioning. Watson sangat terpengaruh oleh karya Ivan Pavlov sebagai pengkondisian klasik. Ia percaya bahwa banyak perilaku kita yang dipelajari melalui asosiasi antara stimulus lingkungan dan juga respons tertentu. Di sini ada analoginya, seperti anjing Pavlov yang belajar mengeluarkan air liur saat mendengar bel karena bel itu selalu diasosiasikan dengan makanan. Manusia juga belajar mengasosiasikan berbagai stimulus dengan respon emosional atau perilaku tertentu. Di sini juga ada penolakan insting bawaan. Watson menolak gagasan bahwa perilaku manusia didorong oleh insting bawaan atau faktor genetik yang kuat. Ia percaya bahwa hampir semua perilaku dapat dipelajari melalui pengalaman dan juga pengkondisian. Dan di sini juga ada tujuan psikologi, yaitu memprediksi dan juga pengendalian perilaku. Bagi Watson, tujuan utama dari psikologi sebagai ilmu adalah untuk mendapatkan prediksi dan juga mengendalikan perilaku. Jika kita memahami bagaimana lingkungan mempengaruhi perilaku, kita dapat memanipulasi lingkungan untuk menghasilkan perilaku yang diinginkan. Di sini juga ada eksperimen kontroversial Little Albert. Salah satu eksperimen Watson yang paling terkenal dan kontroversial adalah eksperimen Little Albert. Dalam eksperimen ini, Watson dan juga rekannya, Rosalie Lainer, mengkondisikan seorang bayi bernama Albert untuk takut pada seekor tikus putih. Di sini poin pertama ada stimulus netral. Awalnya, Albert tidak takut pada tikus putih. Tikus putih adalah stimulus yang netral. Yang kedua ada stimulus tidak terkondisi, yaitu setiap kali Albert mencoba meraih tikus putih, Watson membuat suara yang keras yang menakutkan atau stimulus tidak terkondisi, yang secara alami menimbulkan rasa takut dan respons tidak terkondisi pada Albert. Yang ketiga ada pengkondisian. Setelah beberapa kali pengulangan, Albert mulai menunjukkan rasa takut atau respons terkondisi hanya dengan melihat tikus putih, meskipun tidak ada suara yang keras. Yang keempat ada generalisasi, yaitu yang lebih mengkhawatirkan rasa takut Albert kemudian digeneralisasikan ke objek-objek berbulu lainnya seperti kelinci, anjing, dan juga bahkan mantel yang berbulu. Eksperimen ini menunjukkan, walaupun dengan etika yang sangat dipertanyakan, bagaimana emosi seperti rasa takut dapat dipelajari melalui pengkondisian klasik. Contoh aplikasi cara pandang behaviorisme dalam memahami jiwa dan juga perilaku manusia. Di sini yang poin pertama ada yang mengatasi fobia, yaitu pendekatan behaviorisme sangat efektif dalam mengatasi fobia melalui teknik seperti desensitisasi sistematis. Prosesnya melibatkan pemaparan bertahap terhadap objek atau situasi yang ditakuti sambil mengajarkan teknik relaksasi dengan memutus asosiasi antara stimulus yang ditakuti dan respon ketakutan. Fobia dapat dihilangkan. Contohnya, seseorang yang fobia ketinggian mungkin akan mulai melihat gambar gedung tinggi, lalu melihatnya di jendela lantai rendah, hingga akhirnya secara bertahap dan dengan relaksasi bisa berada di tempat yang lebih tinggi tanpa panik. Yang kedua ada modifikasi perilaku pada anak, yaitu prinsip-prinsip behaviorisme banyak digunakan dalam mendidik dan memodifikasi perilaku anak. Penguatan positif atau memberikan hadiah atau pujian setelah perilaku yang diinginkan, dan juga hukuman atau memberikan konsekuensi negatif setelah perilaku yang tidak diinginkan digunakan untuk membentuk perilaku. Contohnya memberikan stiker bintang setiap kali anak membereskan mainannya, atau yang biasa disebut dengan penguatan positif, akan meningkatkan kemungkinan anak mengulang perilaku tersebut. Yang ketiga ada pembentukan kebiasaan baru, yaitu behaviorisme membantu kita memahami bagaimana kebiasaan terbentuk melalui pengulangan dan asosiasi. Untuk membentuk kebiasaan baik, kita perlu menciptakan asosiasi positif dengan perilaku tersebut dan mengulanginya secara konsisten. Contohnya, jika ingin membentuk kebiasaan berolahraga,
Kita bisa memulai dengan jadwal yang teratur dan memberikan diri kita hadiah yang kecil setelah berolahraga atau yang bisa disebut dengan penguatan positif. Yang keempat ada pengiklanan dan juga pemasaran. Dunia periklanan sangat mengandalkan prinsip-prinsip pengkondisian klasik. Mereka berusaha mengasosiasikan produk mereka dengan emosi positif seperti kebahagiaan, kesenangan, dan status sosial, sehingga konsumen mengembangkan respon positif terhadap merek tersebut. Contohnya, iklan minuman yang menampilkan orang-orang muda yang ceria dan bersemangat dan selalu berusaha mengasosiasikan minuman tersebut dengan perasaan positif dan juga gaya hidup yang aktif. Yang kelima, ada memahami kecanduan. Behaviorisme menjelaskan kecanduan sebagai hasil dari penguatan positif atau rasa senang atau lega setelah menggunakan zat, dan penguatan negatif atau menghilangkan gejala putus zat dengan menggunakan lagi. Lingkungan dan stimulus terkait juga dapat memicu respon kecanduan melalui pengkondisian yang klasik. Di sini ada contohnya, seperti seseorang yang merasa cemas mungkin karena belajar bahwa merokok mengurangi kecemasannya, atau penguatan negatif lingkungan atau teman-teman yang merokok juga bisa menjadi pemicu keinginan untuk merokok. Jadi kesimpulan tentang teori behaviorisme dari Watson ini, membawa perubahan besar dalam psikologi dengan menekankan objektivitas dan studi tentang perilaku yang dapat diamati dengan fokus pada peran lingkungan dan prinsip-prinsip pembelajaran asosiatif seperti pengkondisian klasik. Behaviorisme juga memberikan kontribusi signifikan dalam memahami perilaku dipelajari dan dimodifikasi. Dalam memahami bagaimana perilaku dipelajari dan juga dimodifikasi. Meskipun dikritik karena mengabaikan proses mental internal, prinsip-prinsip behaviorisme tetap relevan dan juga banyak diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan, mulai dari pendidikan hingga terapi dan juga pemasaran. Yang selanjutnya ada psikologi humanistik dengan salah satu tokoh utamanya adalah Carol Rogers. Bayangkan seperti ini, kalau misalkan behaviorisme melihat manusia seperti mesin yang perilakunya bisa diprogram oleh lingkungan, maka psikologi humanistik, terutama pada pandangan Carol Rogers, melihat manusia sebagai individu yang unik, memiliki kehendak bebas dan dorongan bawaan untuk tumbuh dan juga mencapai potensi dari yang terbaiknya. Ini seperti melihat biji yang memiliki potensi untuk menjadi pohon yang besar dan juga berbuah. Di sini ada biografinya. Carol Ransom Rogers lahir pada tahun 1902 dan juga wafat pada tahun 1987. Dia adalah seorang psikolog Amerika yang menjadi salah satu pendiri aliran psikologi humanistik. Ia juga sangat menekankan pentingnya pengalaman subjektif individu, pertumbuhan pribadi, dan juga konsep diri. Pendekatannya dikenal sebagai person-centered therapy atau client-centered therapy. Inti dari psikologi humanistik Rogers yaitu yang pertama berfokus pada pengalaman subjektif, yaitu Rogers percaya bahwa cara terbaik untuk memahami seseorang adalah dengan memahami bagaimana mereka mengalami dunia secara unik. Realitas psikologi setiap waktu adalah dunia fenomenal pribadinya. Dan yang selanjutnya ada potensi bawaan untuk aktualisasi diri atau self-actualization. Rogers meyakini bahwa setiap manusia memiliki dorongan bawaan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi sepenuhnya. Ini adalah seperti daya dorong internal untuk menjadi yang terbaik dari diri kita. Yang selanjutnya ada kehendak bebas atau free will. Humanistik menekankan bahwa manusia memiliki kemampuan untuk membuat pilihan dan mengarahkan hidup mereka sendiri. Kita tidak hanya sekedar respons terhadap stimulus lingkungan. Yang selanjutnya ada pentingnya konsep diri atau self-concept. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri, harga diri, dan juga keyakinan tentang diri. Memainkan peran penting dalam perilaku dan juga kesejahteraan psikologis kita. Yang selanjutnya ada kebutuhan akan penerimaan positif tanpa syarat atau unconditional positive regard. Rogers percaya bahwa kita semua membutuhkan penerimaan, penghargaan, dan cinta dari orang lain tanpa syarat, atau hanya diterima jika melakukan hal-hal tertentu. Itu adalah penerimaan yang bersyarat, dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan diri yang sehat. Yang selanjutnya ada kondisi nilai atau conditions of worth.
Ketika kita hanya menerima penghargaan dan cinta, jika kita memenuhi harapan orang lain, kita mengembangkan kondisi nilai, ini bisa membuat kita menjauhi diri sejati kita dan berusaha menjadi apa yang orang lain inginkan. Yang terakhir ada kesesuaian atau congruence dan juga ketidaksesuaian incongruence. Kesesuaian terjadi ketika ada harmoni antara pengalaman kita, kesadaran kita tentang pengalaman tertentu, dan konsep diri kita. Ketidaksesuaian terjadi ketika ada jurang pemisah antara ketiga hal tersebut yang dapat menyebabkan kecemasan dan juga masalah psikologis lainnya. Di sini ada terapi yang berpusat pada klien atau client-centered therapy. Pendekatan terapis Rogers sangat berbeda dari psikoanalisis tradisional. Terapis ini tidak bertindak sebagai ahli yang menganalisis pasien, melainkan sebagai fasilitator yang membantu klien menjelajahi perasaan mereka sendiri dan menemukan solusi mereka sendiri. 3 kondisi inti yang difasilitasi terapis adalah yang pertama ada empati, yaitu terapis berusaha untuk memahami dunia klien dari sudut pandang klien, merasakan apa yang mereka rasakan. Yang kedua ada ketulusan atau kongruensi, yaitu terapis bersikap jujur, terbuka, dan autentik dalam interaksinya dengan klien. Yang ketiga ada penerimaan positif tanpa syarat, yaitu unconditional positive regard, yaitu terapis menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau memberikan syarat untuk penerimaan. Contoh aplikasi cara pandang humanistic Rogers dalam memahami jiwa dan juga perilaku manusia. Yang pertama, ada membangun hubungan yang sehat. Dalam hubungan interpersonal, keluarga, teman, atau pasangan menerapkan prinsip-prinsip humanistik seperti mendengarkan dengan empati, bersikap tulus, dan juga memberikan penerimaan tanpa syarat dan meningkatkan pemahaman, kepercayaan, dan juga keintiman. Contohnya, orang tua yang mendengarkan anaknya dengan empati ketika mereka sedang sedih tanpa langsung menghakimi atau memberikan solusi, membantu anak merasa dipahami dan juga diterima. Yang kedua ada pendidikan yang memfasilitasi pertumbuhan. Dalam pendidikan, pendekatan humanistik menekankan pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang mendukung eksplorasi, kreativitas, dan juga pengembangan diri siswa. Guru berperan sebagai fasilitator yang menghargai keunikan terhadap setiap siswa. Contoh, guru yang memberikan kebebasan kepada siswa untuk memilih topik proyek yang mereka minati dan memberikan umpan balik yang konstruktif tanpa menghakimi kesalahan, dan juga dapat mendorong motivasi intrinsik dan pertumbuhan pribadi siswa. Yang ketiga ada pengembangan diri dan juga potensi, yaitu pandangan humanistik mendorong kita untuk berfokus pada potensi diri, berupaya untuk terus tumbuh dan berkembang. Ini melibatkan mengenai nilai-nilai kita, menetapkan tujuan yang selaras dengan diri sejati kita, dan juga berani mengambil risiko untuk mencapai aktualisasi diri. Contohnya, seseorang yang merasa tidak bahagia dalam pekerjaannya meskipun gajinya besar, mungkin terdorong oleh pandangan humanistik untuk mengeksplorasi minat dan juga bakatnya yang sebenarnya, dan mencari pekerjaan yang lebih bermakna baginya. Yang keempat ada memahami masalah psikologis. Dari perspektif humanistik, masalah psikologis seringkali muncul akibat adanya ketidaksesuaian antara diri sejati dan seseorang dengan konsep diri ideal yang dipaksakan oleh kondisi nilai dan juga dari lingkungan. Terapi berpusat pada klien yang bertujuan untuk membantu individu mengurangi ketidaksesuaian ini dan kembali ke jalur akulturalisasi diri. Contohnya, seseorang yang selalu berusaha menjadi sempurna karena takut tidak diterima atau kondisi nilai, mungkin mengalami kecemasan dan juga stres. Terapi humanistik ini akan membantu mereka menerima diri apa adanya dan melepaskan kebutuhan mereka untuk selalu sempurna. Dan juga yang terakhir ada menciptakan budaya kerja yang positif. Dalam organisasi ini, pendekatan humanistik menekankan pentingnya menghargai karyawan sebagai individu, memberikan mereka otonomi, dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan juga pengembangan. Contohnya seperti perusahaan yang memberikan kesempatan kepada karyawannya untuk memberikan ide, menghargai kontribusi mereka, dan juga mendukung pembangunan karir mereka, cenderung memiliki karyawan yang lebih termotivasi dan juga produktif. Kesimpulannya dari teori ini adalah psikologi humanistik, terutama melalui lensa Carol Rogers, menawarkan pandangan yang optimis dan juga menghargai potensi untuk setiap lingkungan individu. Dengan fokus pada pengalaman subjektif, dorongan untuk akulturalisasi diri, dan juga pentingnya penerimaan tanpa syarat, pendekatan ini juga memberikan kerangka kerja yang berharga untuk memahami pertumbuhan pribadi
dan juga hubungan yang sehat dan mengatasi masalah-masalah psikologis. Pandangan Rogers mengingatkan kita akan pentingnya menjadi diri kita sendiri dan juga menciptakan lingkungan yang mendukung orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lalu selanjutnya ada Gestalt, yaitu dengan tokoh utamanya yaitu Max Wertheimer. Wertheimer adalah salah satu pendiri utama psikologi Gestalt. Ia terkenal dengan studinya tentang persepsi visual, terutama fenomena pi atau ilusi gerakan dari urutan gambar statis. Ia juga menekankan bahwa kita secara aktif mengorganisir informasi sensorik menjadi keseluruhan yang bermakna. Wertheimer menunjukkan bahwa otak kita cenderung melihat pola dan hubungan bukan hanya elemen-elemen individual, seperti melihat titik-titik yang membentuk lingkaran. Otak kita juga melengkapi informasi untuk menciptakan pemahaman yang utuh. Di sini juga ada contoh aplikasi cara pandang ini Wertheimer. Dia juga memahami mengapa iklan dan lampu berkedip terlihat bergerak. Otak kita secara otomatis menghubungkan kedipan lampu yang berurutan sebagai gerakan yang berkesinambungan, sesuai dengan prinsip organisasi persepsi Gestalt. Yang kelima ada kognitif. Dengan tokoh utamanya salah satunya adalah Jean Piaget. Ringkasan tokoh Jean adalah seorang psikolog perkembangan yang revolusioner. Teori tahap perkembangan kognitifnya menjelaskan bagaimana cara berpikir anak-anak berubah secara kualitatif seiring bertambahnya usia melalui interaksi dengan lingkungan. Penjelasannya, Piaget menjelaskan bahwa anak-anak tidak berpikir seperti seorang yang dewasa. Pemikiran mereka berkembang melalui tahapan-tahapan dengan cara yang berbeda dalam memahami dunia, mulai dari eksplorasi sensori motor hingga pemikiran yang abstrak. Contoh aplikasi cara pandangnya yaitu memahami mengapa anak usia prasekolah mungkin kesulitan memahami konsep kekekalan jumlah. Misalnya, jumlah air tetap sama meskipun dituangkan ke wadah yang berbeda bentuk. Cara berpikir mereka masih terpusat pada satu dimensi visual. Yang keenam ada fungsionalisme, yaitu dengan salah satu tokoh utamanya William James. Ringkasan tokoh William James. James dianggap sebagai bapak psikologi Amerika dan juga tokoh kunci fungsionalisme. Ia berfokus pada satu fungsi atau tujuan dari proses mental, seperti kesadaran, ingatan, dan juga emosi, dalam membantu individu beradaptasi dengan lingkungannya. James juga bertanya, apa gunanya pikiran dan juga perilaku ini? Ia melihat kesadaran sebagai aliran yang dinamis dan berfungsi untuk membantu kita membuat pilihan dan juga bertahan hidup dalam dunia yang kompleks. Contoh aplikasi cara pandangan James. Dia juga memahami fungsi emosi takut. Dari perspektif James, rasa takut membantu kita mengenali bahaya dan juga mempersiapkan respons yang sesuai, yaitu melarikan diri atau melawan untuk melindungi diri. Yang ketujuh ada biologis. Biologis ini berfokus dengan penekanan pada tokoh yang berkontribusi besar di awal. Meskipun bukan salah satu tokoh tunggal pendiri, kita juga bisa menyoroti. Contohnya seperti Paul Broca. Ringkasan tokoh Paul. Dia adalah seorang dokter ahli anatomi Prancis yang ada pada abad ke-19 menemukan area spesifik di otak yang kini dikenal dengan sebagai area Broca, yang bertanggung jawab untuk produksi bahasa. Penemuannya memberikan bukti awal bahwa hubungan antara fungsi otak dan juga perilaku. Broca menunjukkan bahwa kerusakan pada bagian tertentu dalam otak dapat menyebabkan hilangnya kemampuan spesifik, dalam kasus ini berbicara. Ini mengilustrasikan bagaimana struktur biologis otak secara langsung mempengaruhi kemampuan kognitif dan juga perilaku. Di sini ada contoh aplikasi cara pandangnya, yaitu memahami mengapa seseorang yang mengalami stroke pada area Broca kemungkinan mengalami kesulitan berbicara meskipun memahami apa yang dikatakan. Kerusakan biologis pada area otak yang mengontrol produksi bahasa menyebabkan gangguan perilaku bahasa. Dan juga yang terakhir ada transpersonal, yaitu dengan tokoh utamanya salah satunya itu Abraham Maslow. Ringkasan dari tokoh Abraham ini,
Ia adalah seorang psikolog humanistik yang kemudian mengembangkan konsep psikologi transpersonal dan studinya tentang pengalaman puncak atau peak experience, momen kesadaran dalam transenden yang melampaui batasan diri. Maslow percaya bahwa manusia memiliki kebutuhan spiritual dan keinginan untuk melampaui diri sendiri. Pengalaman puncak adalah contoh momen-momen ketika kita merasa sangat terhubung, memiliki pemahaman yang mendalam, dan juga merasakan potensi tertinggi kita. Contoh aplikasi cara pandang tokoh di sini yaitu memahami mengapa orang mencari makna hidup dan pengalaman spiritual. Menurut Maslow, ini adalah bagian dari kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri dan melampaui batas-batas ego. Pengalaman puncak dapat memberikan wawasan dan inspirasi yang signifikan dalam kehidupan seseorang. Jadi setiap mazhab ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memahami kompleksitas jiwa dan juga perilaku manusia. Dalam praktiknya banyak psikolog modern yang mengadopsi pendekatan eklektik, yaitu menggabungkan elemen dari berbagai mazhab untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang individu dan juga perilakunya. Jadi cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.